Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya milik Allah serta salawat kepada Nabi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Atas berkat Allah yang Maha Kuasa yang telah masih memberikan kita kesehatan serta kesempatan sehingga kita masih bisa beraktivitas pada hari ini. Dan tak lupa pula kita berikan junjungan kepada Nabi kita, Nabi besar kita, Nabi panutan kita, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Nabi yang telah merobek bendera-bendera kebatilan dan menentangkan bendera-bendera keislaman. Baik, mungkin langsung saja. Jadi perkenalkan, kami dari kelompok 1 itu terdiri sebanyak 4 orang. Itu yang pertama Hairil, saya sendiri, kemudian Daniati, Nastainul Haq, dan Hafiz Muammar. Jadi di kelompok kami itu terdiri 4 orang. Kemudian adapun materi mengenai hama utama yang akan kami paparkan yaitu hama utama pada tanaman lada. Baik, jadi adapun materi mengenai hama utama yang kami akan paparkan yaitu hama utama tanaman lada atau Pipernigrum L. Kemudian lada merupakan tanaman rempah yang menjadi komoditas ekspor penting di Indonesia. Lada disebut sebagai raja dalam kelompok rempah karena menjadi komoditas yang paling banyak diperdagangkan. Namun dalam membudidayakan suatu tanaman tentunya akan ada kendala-kendala yang akan dihadapi, salah satunya itu hama. Kemudian serangan hama dapat terjadi sejak tanaman di pembibitan hingga produktif di lapangan. Hama utama tanaman lada di Indonesia adalah penggerek batang, kemudian pengisap buah, kemudian pengisap bunga. Kemudian mungkin itu saja materi yang sempat saya paparkan. Selanjutnya saya alihkan ke pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Perkenalkan, saya atas nama Daniati. Saya akan memaparkan salah satu hama utama pada tanaman lada, yaitu hama penggerek batang lada, Lopobaris biparis marsh. Pertama yang harus kita ketahui yaitu mengenai morfologi dari penggerek batang lada. Penggerek batang lada dia termasuk ordo Hemiptera, jadi termasuk metamorfosis sempurna yang mengalami 4 fase, yaitu fase telur, larva, pupa, dan imago. Pada fase pertama, yakni fase telur, morfologinya atau ciri-cirinya yaitu dia berwarna putih kekuningan, panjangnya antara 0,45 mm sampai 0,75 mm dan lebar antara 0,51 sampai 0,71 mm. Fase yang kedua yaitu larva. Dia berwarna putih kotor dan kepala berwarna kuning pucat hingga coklat kekuningan. Panjang larva awal 1 mm dan pada larva akhir 8 mm. Teman-teman bisa melihat di gambar slide kami, di situ ada gambar yang kami sediakan. Kemudian fase selanjutnya yaitu pupa. Dia berwarna putih kotor hingga kekuningan. Dan fase yang terakhir yaitu imago atau serangga dewasa. Dia berwarna hitam dan pada kepalanya terdapat bagian yang memanjang dan disebut rostrum. Bentuknya seperti belalai dan mengarah ke bawah. Teman-teman bisa melihat di gambar slide kami, di situ pada kepala imago dia ada seperti belalai yang mengarah ke bawah. Dia disebut sebagai rostrum. Panjang tubuhnya itu antara 3,2 sampai 4,2 mm dan lebar antara 1,5 sampai 2,1 mm. Umumnya, ukuran tubuh serangga jantan jauh lebih kecil dan langsing dibanding betina. Jadi di situ ada perbedaan ukuran. Ukuran serangga jantannya lebih langsing, lebih kecil dibanding dengan betina. Selanjutnya yaitu mengenai biologi dari penggerek batang lada. Sebagaimana tadi yang telah saya katakan bahwa serangga ini atau hama ini dia termasuk ke dalam metamorfosis sempurna karena mengalami 4 fase, yaitu yang pertama fase telur, siklus hidupnya dia kurang lebih 7 hari, kemudian larva kurang lebih 28 hari. Larva ini akan menjadi pupa yang terbentuk dalam kokon setelah berumur 28 hari. Kemudian ada pupa, dia kurang lebih
19 hari. Jadi pipa ini biasanya terdapat di dalam gerekan selama 19 hari dan kemudian menjadi imago kurang lebih 14 hari. Selanjutnya yaitu mengenai ekologi dari penggerek batang lada. Ada 4 stadia. Yang pertama stadia telur, lamanya kurang lebih dari 7 hari. Biasanya telur ini biasanya terdapat pada bagian bawah kulit batang atau cabang, dan satu kali peletakan telur itu berkisar antara 1 sampai 3 butir. Kemudian stadia kedua yaitu larva, kurang lebih 28 hari. Biasanya terdapat di cabang-cabang buah, dan pada populasi tinggi serangannya itu dapat mencapai batang utama. Itu di fase larva. Kemudian di pupa, kurang lebih 19 hari, terdapat pada lokasinya itu biasanya di jaringan tanaman lada yang mati akibat serangan fase larva. Kemudian imago, kurang lebih 2 minggu. Imago ini akan keluar dari cabang untuk kopulasi setelah berumur 2 minggu dan 3 hari. Kemudian kumbang betina akan meletakkan telur di bagian bawah kulit batang atau cabang. Kemudian pada siang hari imago ini bersembunyi pada tempat-tempat yang terlindungi dari cahaya, misalnya pada tandan buah, ketiak daun, batang utama, atau di balik daun. Selanjutnya gejala serangan dari penggerek batang lada. Jadi gejalanya itu biasanya terdapat lubang gerekan pada buku atau ruas di cabang, sehingga bagian atas lubang gerekan layu dan menguning, serta mengakibatkan kematian bagian atas batang atau cabang yang terserang. Bagian tanaman yang digerek ini menjadi mudah patah, dan pada serangan awal di bagian tanaman tersebut, bila dibelah, melintang akan ditemukan larva atau ulat yang berwarna putih kotor. Larva merusak bagian dalam batang atau cabang. Teman-teman dapat melihat di slide kami, di situ ada cabang tanaman lada, di situ ada larva yang menggerek batang, menggerek cabang. Serangan larva penggerek pada satu batang utama itu dapat mengakibatkan kehilangan hasil sekitar 43,8%, atau bahkan tanaman bisa mengalami kematian total bila seluruh batang utama yang terdapat pada bagian cabang buah itu paling rendah dan tanaman terserang. Sebenarnya imago juga menyerang batang lada, namun pada umumnya dia itu berupa bekas gigitan pada bagian tanaman yang diserang, dan menghitamnya bekas gigitan karena pembusukan. Namun kerugian yang terjadi akibat imago itu biasanya tidak menyebabkan kerugian yang berarti. Kerugian terjadi jika diserang oleh larva penggerek. Selanjutnya yaitu teknik pengendalian dari penggerek batang lada. Di sini ada 5 teknik. Yang pertama yaitu pengendalian secara kultur teknis. Adapun caranya yaitu yang pertama, dalam memupuk tanaman kita tidak boleh menggunakan dosis yang berlebihan, karena penggunaan pupuk nitrogen yang tinggi itu dapat meningkatkan sukulensinya tanaman, sehingga tanaman ini lebih disukai oleh hama untuk makan dan meletakkan telur. Kemudian yang kedua yaitu melakukan penyiangan gulma secara terbatas, yaitu hanya di sekeliling pangkal batang. Biarkan saja gulma berbunga tumbuh, karena dia akan menjadi sumber pakan imago parasitoid, yang mana imago parasitoid ini dia merupakan musuh alaminya hama. Kemudian yang ketiga yaitu menanam tanaman berbunga sebagai tanaman penutup tanah seperti Arachis pintoi. Teman-teman dapat melihat di slide kami, di situ ada gambar Arachis pintoi. Jadi dia memiliki bunga yang berwarna kuning, lalu daunnya itu seperti daun kacang tanah. Ternyata tanaman berbunga ini bisa dijadikan sebagai sumber pakannya imago parasitoid. Selain itu tanaman ini juga berfungsi dalam memperbaiki erosi tanah, mencegah erosi tanah. Dia dapat menahan laju penyebaran penyakit busuk pangkal batang dan sebagai sumber pupuk organik juga. Jadi banyak manfaatnya. Selanjutnya yaitu pengendalian secara mekanik. Kita bisa mengambil secara langsung serangga dewasa dengan tangan, karena pada dasarnya imago penggerek batang ini peka terhadap sentuhan dan getaran. Untuk larva penggerek dapat dilakukan dengan cara memotong ranting atau cabang yang terserang. Kemudian pengendalian secara fisik. Bekas bagian tanaman yang terserang hama dipotong. Itu
dapat dipotong dan segera dibasahi dengan minyak atau oli untuk mencegah serangga betina meletakkan telur. Kemudian, kita dapat membuang atau membakar bagian tanaman yang menunjukkan gejala penggerek. Selanjutnya yaitu pengendalian secara hayati. Adapun tekniknya yaitu yang pertama, memelihara kehadiran musuh alami dengan cara tidak melakukan penyemprotan insektisida, tidak menyiang bersih, menanam tanaman berbunga seperti Aracis pintoi atau menanam tanaman tumpang sari. Kemudian, larva penggerek batang ini memiliki musuh alami yaitu parasitoid Spathius piperis, Euderus sp, dan Euphelmus curculionis. Di situ dalam slide kami, teman-teman bisa melihat gambar musuh alami dari hama penggerek batang lada. Kemudian, kita dapat menyemprotkan cendawan patogen serangga seperti Beauvaria bassiana. Terakhir yaitu pengendalian secara kimiawi. Adapun caranya yaitu kita dapat menyemprotkan insektisida nabati atau insektisida alami yang dapat digunakan yaitu diantaranya biji mimba, bengkuang, dan akar tuba. Pengolahannya dilakukan dengan cara membuat ekstrak sederhana yaitu bahan tanaman tersebut dihancurkan halus, direndam dalam air selama 24 jam, kemudian disaring sampai siap disemprotkan. Kemudian kita dapat menggunakan insektisida sintetik sebagai pilihan terakhir. Teman-teman harus mengetahui ini bahwa insektisida sintetik ini merupakan pilihan terakhir, antara lain karbofuran 3G untuk penggerek batang. Mungkin itu saja yang sempat saya paparkan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya serahkan kepada pemateri selanjutnya. Jadi baik, sebelumnya saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Perkenalkan, nama saya Hafiz Muhammad dengan NIM 200113016. Adapun materi yang akan saya lanjutkan yaitu hama pengisap buah lada atau Desinus piperis. Morfologi pengisap buah lada. Telur D. piperis berwarna coklat muda sampai tua, berbentuk lonjong agak persegi dan berukuran panjang 1,5 mm, lebar 1 mm dan tinggi 0,9 mm. Telur diletakkan secara berkelompok antara 3 sampai 10 butir. Nimfa yang baru keluar dari telur berukuran kurang lebih 2,0 mm, berwarna kuning kecoklatan, tidak bersayap dan memiliki antena yang lebih panjang dibandingkan dengan panjang tubuhnya. Pada antena terdapat 2 ruas yang menebal. Imago berwarna hijau kecoklatan, panjang tubuh antara 12 sampai 13 mm dan lebar 4 sampai 5 mm. Imago jantan dan betina dapat dibedakan berdasarkan ukuran tubuh. Imago jantan lebih kecil dan ramping, sedangkan imago betina lebih besar dan gemuk. Biologi hama pengisap buah. Telur 7-8 hari, nimfa kurang lebih 3-4 minggu, dan imago kurang lebih 3 bulan. Ekologi pengisap buah lada. Stadia telur lamanya 7-8 hari. Lokasinya telur diletakkan pada permukaan atas dan bawah daun. Adapun di bagian tengah tanjuk tanaman menyebar secara mengelompok dan pada daun atau bulir buah. Stadia nimfa kurang lebih 3-4 minggu. Nimfa instar muda terdapat pada buah dan umumnya menyukai buah yang terdapat pada bagian tengah tajuk. Stadium nimfa berlangsung antara 26 sampai 33 hari pada buah lada umur 5 sampai 6 bulan, sedangkan pada buah umur 6 sampai 9 bulan antara 19 sampai 25 hari. Stadia imago lamanya kurang lebih 3 bulan. Lokasinya imago betina meletakkan telur antara pukul 14.00 sampai 18.00 secara acak pada buah tanaman lada yang masih muda atau telah masak. Tempat rimbun dan agak gelap lebih disukai sebagai tempat peletakan telur. Gejala serangan pengisap buah lada. Nimfa dan imago D. piperis merusak tanaman dengan mengisap cairan buah lada. Serangan dini dapat diketahui dari adanya bintik-bintik kekuningan pada buah lada umur 4-5 bulan. Buah lada yang terserang menjadi kosong, kering, dan menghitam. Pada serangan berat, tandan buah akan gugur.
Teknis pengendalian pengisap buah lada. Pengendalian secara kultur teknis. Yang pertama, pengolahan tanah dengan memenuhi komponen-komponen yang optimal bagi tanaman lada. Yang kedua, melakukan pemupukan yang lebih teratur, lengkap, dan berimbang. Yang ketiga, melakukan pemangkasan yang teratur. Kemudian melakukan sanitasi terbatas dengan membiarkan vegetasi liar tetap tumbuh seperti Ageratum conchizoides. Pengendalian mekanik. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan cara penangkapan tanpa alat bantuan atau tangan ataupun jaring. Telur atau nimfa instar 1 yang tidak atau kurang aktif dapat ditangkap langsung dengan tangan, namun untuk nimfa instar 2 atau lebih dan imago dapat dilakukan dengan jaring karena sudah aktif. Pengendalian fisik. Pengendalian secara fisik dapat dilakukan dengan pengaturan kelembaban atau cahaya. Pengendalian dengan cara pemangkasan daun akan mempengaruhi faktor-faktor fisik di setiap tanaman lada. Pengendalian hayati sangat dianjurkan untuk meningkatkan peran musuh alami hama utama lada sebagai pengendali hayati. Beberapa agen pengendali hayati yang dapat digunakan sebagai musuh dalam Dipteris yaitu parasitoid telur yaitu Anastatus desni, Oencitus maleyesni, dan Gryon desni dengan tingkat partisipasi mencapai 70-80%. Patogen serangga seperti Bevaria bassiana, Spisaria sp, dan Namourea reali. Predator pemangsa yaitu berbagai jenis laba-laba. Pengendalian kimiawi. Pengendalian kimiawi dilakukan dengan menggunakan pestisida kimiawi atau pestisida nabati. Beberapa jenis pestisida nabati yang dapat digunakan seperti minyak yang dihasilkan sari wangi yang bersifat repelen atau menolak dan dapat menyebabkan kematian hama pengisap buah lada. Insektisida MIPC dan BPMC dan Pention dapat digunakan untuk mengendalikan pengisapan buah. Itulah pemaparan materi dari saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Saya atas nama Anas Tenul Haq dengan NIM 2001 13029. Saya akan memaparkan mengenai hama pengisap bunga lada atau Dichonochores heweti. Morfologi pengisap bunga lada. Telur di Dichonochores heweti berwarna bening kekuningan dan sangat sulit dilihat karena ukurannya sangat kecil. Panjang 0,75 mm dan lebar 0,2 mm. Sedangkan nimfa yang baru keluar dari telur berwarna kuning muda, mirip warna bunga lada sehingga sulit dilihat. Bentuk tubuh penuh benjolan dan sayapnya seperti renda. Kemudian imago kepik berwarna hitam dan memiliki pundak-pundak menonjol keluar yang tinggi, memiliki ukuran panjang 4-6 mm. Kepik ini berbentuk seperti kapal terbang sehingga disebut juga kepik kapal terbang. Biologi pengisap bunga lada. Telur siklus hidupnya kurang lebih 10 hari, nimfa siklus hidupnya kurang lebih 30 hari, dan imago kurang lebih 1-2 bulan. Ekologi pengisap bunga lada. Stadia pertama telur, lamanya kurang lebih 10 hari. Lokasi telur-telur diletakkan di antara tonjolan bunga pada bulir bunga. Kemudian yang kedua nimfa, lamanya kurang dari 30 hari. Lokasi nimfa lebih banyak dijumpai pada bulir bunga yang sedang mekar. Kemudian yang ketiga imago, lamanya 1-2 bulan. Lokasi imago lebih banyak diam pada bulir bunga, mudah dilihat dan bila disentuh atau digoyang menjatuhkan diri seolah-olah mati. Selanjutnya gejala serangan pengisap bunga lada. Nimfa dan imago aktif merusak perbungaan lada.
Serangan nimfa dan imago tersebut akan mengakibatkan perubahan warna bulir bunga dari hijau, kekuningan menjadi coklat atau hitam dan kering sehingga menggagalkan pembahan. Serangga ini juga menyerang buah yang masih muda. Gejalanya adalah adanya bintik-bintik berwarna coklat yang berasal dari cairan ekskresi serangga. Kemampuan DWHT mengisap bulir bunga sangat tinggi. Satu ekor dalam waktu 24 jam mampu merusak satu bulir bunga dan menggagalkan pembuahan. Bulir bunga yang diisap oleh hama ini mengalami proses yang dimulai dari gejala tusukan pada bulir bunga, perubahan warna, layu, mengering, dan akhirnya gugur. Selanjutnya teknik pengendalian pengisap bunga lada. Yang pertama, pengendalian secara kultur teknis. Adapun isinya, yang pertama pemilihan varietas dilakukan secara hati-hati karena sampai saat ini belum ada varietas yang toleran terhadap semua jenis hama dan penyakit. Kemudian yang kedua, memangkas tian panjat hidup untuk mengatur kebutuhan tanaman lada terhadap cahaya matahari. Yang ketiga, menanam tanaman berbunga seperti Arachis pintoi yang dapat mengundang kehadiran musuh alami. Dan yang keempat, memupuk tanaman dengan dosis yang tidak berlebihan karena penggunaan pupuk nitrogen yang tidak dapat meningkatkan sekulensi hama untuk makan dan meletakkan telur. Kemudian yang kedua yaitu pengendalian mekanik. Adapun isinya, yang pertama mengambil secara langsung serangga dewasa Diconocurs heweti yang dijumpai pada setiap tanaman. Yang kedua, serangga DWT peka terhadap sentuhan dan getaran sehingga kita dapat mengumpulkan serangga tersebut dengan menggoyang tanaman. Serangga tidak terlihat akan berjatuhan dan dapat ditampung dengan kain atau tampa yang diletakkan di bawah tajuk. Kemudian yang ketiga, pengendalian fisik. Pengendalian ini dapat dilakukan dengan cara melakukan pemotongan cabang atau ranting yang terserang hama pengisap bunga, kemudian dimusnahkan dengan cara membakarnya. Selanjutnya, pengendalian hayati. Yang pertama, musuh alami DWT belum banyak diketahui. Predator laba-laba jaring di lapangan dapat dibiarkan hidup karena hama dapat terjebak pada jaring laba-laba tersebut. Kemudian yang kedua, menyemprotkan cendawan patogen serangga seperti Beauveria bassiana dan Spicaria sp. Dan yang terakhir yaitu pengendalian kimiawi. Yang pertama isinya menyemprotkan inseksida nabati atau alami seperti biji mimba, bengkuan, dan akar tuba. Kemudian yang kedua, menggunakan insektisida berbahan aktif metil pirimidos dan fenitatrian. Dan yang ketiga yaitu menggunakan insektisida sintetik. Harus tepat waktu, tepat dosis, tepat sasaran, dan tepat jenis. Baik, itulah pemaparan dari saya. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Ya, baik, mungkin itu saja yang bisa kami paparkan di kelompok kami. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Apabila ada salah kata itu datangnya dari kami, apabila ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.